Nabi Isa alaihi salam adalah hamba pilihan yang ditugaskan Allah mengajak manusia ke jalan yang benar sebagaimana nabi-nabi yang lain. Hidup insan yang diberkahi ini penuh mukjizat yang diakui Allah sejak lahir sampai diangkat ke hadapan Allah. Nabi Isa menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, dan menghidupkan lempung tak bernyawa. Ada satu mukjizat lagi akan datang yang tak sabar dinanti oleh penganut dua agama samawi besar. Suatu hari yang sibuk mereka siapkan, Nabi Isa akan kembali ke bumi. Ia akan menyatukan semua mukmin melawan kekafiran. Ia akan membuat nilai-nilai akhlak Islam berjaya di seluruh dunia. Dan ia akan membawa kedamaian dan kemakmuran bagi seluruh manusia. Maryam diturunkan dari garis Nabi Ibrahim, seorang pilihan Allah. Ketika istri Imran, seorang hamba pilihan dari keluarga ini, sadar akan memiliki bayi, ia berpaling kepada Allah dan berdoa dan mempersembahkan anak yang dikandungnya. Ya Tuhanku, sesungguhnya kunazarkan kepadamu anak dalam rahimku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu dariku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika si anak lahir, keluarganya memberinya nama Maryam. Maryam berarti orang yang selalu menyembah Allah. Seperti anggota keluarga Imran lainnya, Maryam juga hamba yang taat dengan iman yang tulus dan pengabdian sepenuh hati kepada Allah. Maryam itu sangat saleh, seorang teladan bagi semua perempuan muslim. Allah memilih Maryam bagi satu tugas suci. Ialah insan yang diberkahi yang akan melahirkan Nabi Isa. Dalam Al-Quran, Allah mengungkapkan bahwa pada usia tertentu, Maryam berpisah dari keluarganya dan menyepi ke daerah terpencil di timur. Saat itulah, Allah mengutus malaikat Jibril kepadanya untuk menyampaikan kabar gembira. Ini diungkapkan dalam Al-Quran. Ia berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang pun manusia menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril kemudian menjawab bahwa Allah berkuasa melakukan apapun, dan Allah hanya perlu berkata, "Jadilah," maka terjadilah. Maka dengan mukjizat Allah, Maryam mengandung Nabi Isa, walau tidak pernah tersentuh tangan manusia. Tuhanmu berfirman, "Hal itu mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan suatu rahmat dari kami. Dan hal itu suatu perkara yang sudah ditetapkan." Maka Maryam mengandungnya, lalu menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Menurut sumber-sumber sejarah, Nabi Isa lahir di kota Bethlehem, Palestina di tahun 7-6 sebelum Masehi. Setelah kelahirannya, Maryam pulang bersama Nabi Isa dari daerah terpencil yang sendirian didatanginya. Melihat hal ini, sebagian orang Yahudi yang keras hati tak mau mempercayainya dan melontarkan cercaan keji terhadapnya. Menghadapi keadaan ini, Maryam berpaling dan berpasrah diri kepada Allah, yakin bahwa Allah akan menolongnya menghadapi tuduhan kaumnya.
Allah menolong Maryam dan Nabi Isa dengan mukjizat. Atas izin Allah, Nabi Isa berbicara kepada manusia selagi masih dalam buayan. Mukjizat besar ini diungkapkan dalam Al-Quran. Maka Maryam menunjuk kepada putranya. Mereka berkata, "Bagaimana kami dapat berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Dan dia menjadikanku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikanku seorang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Di masa kelahiran Nabi Isa ke dunia, Palestina berada di bawah kekuasaan penindas Kekaisaran Romawi. Berbagai aliran muncul dalam masyarakat Yahudi yang menafsirkan agama mereka secara berbeda-beda. Kebanyakan orang telah berpaling dari agama sejati yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, dan perilaku tahayul serta kepercayaan sesat merebak di masyarakat. Lebih lagi, budaya penyembah berhala Yunani mulai menampakkan pengaruhnya. Singkatnya, masa turunnya Nabi Isa adalah masa Bani Israel sedang menghadapi kesulitan-kesulitan besar politik, ekonomi, dan sosial. Di satu sisi, ada masalah hidup di bawah belenggu Romawi, dan di sisi lain, perpecahan di antara berbagai aliran dan kepercayaan. Dalam suasana kacau seperti itu, kaum Yahudi mencari cara agar selamat dan menantikan seorang juru selamat. Allah menurunkan sebuah kitab baru kepada Nabi Isa untuk menuntun manusia ke jalan yang benar dan menasihati mereka. Kitab suci itu adalah Injil. Nabi Isa menyeru umatnya agar beriman kepada Allah, tulus berserah diri kepadanya dan hidup untuknya, serta menghindari dosa dan kemungkaran. Ia mengingatkan mereka bahwa hidup di dunia ini persinggahan belaka dan betapa dekatnya kematian. Ia akan mengungkapkan bahwa di akhirat setiap orang akan diminta bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Allah mengizinkan Isa memamerkan banyak mukjizat. Ia memulihkan yang sakit dan yang cacat, menyembuhkan penderita lepra, memberi penglihatan bagi yang buta sejak lahir, membangkitkan yang mati. Keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan Nabi Isa sebagai rahmat Allah adalah cara yang dengannya banyak orang menjadi beriman. Nabi Isa suri tauladan bagi semua orang dengan keimanan dan nilai akhlaknya yang mulia, menjelaskan bahwa ia melakukan semua mukjizat itu seizin Allah. Menurut Injil, ia selalu berkata kepada mereka yang disembuhkannya, "Imanmu telah menyelamatkanmu." Namun, sekalipun pesan yang disampaikannya, kecerdasan yang tinggi, nilai akhlak, dan iman yang ditunjukkannya, serta mukjizat yang diperlihatkan seizin Allah, sebagian orang bersikukuh dengan keingkarannya. Mereka tak hendak berpaling dari kepercayaan tahyul yang mereka sukai karena pamrih pribadi. Mereka menyusun sejumlah rencana terhadap Isa. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yakni Taurat, dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang datang sesudahku, yang namanya Ahmad.
Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, inilah sihir yang nyata. Namun, sebagaimana diungkapkan dalam ayat, Allah sekali-kali tak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Perangkap orang kafir bagi mukmin dikutuk akan berantakan sebagaimana yang disiapkan bagi Nabi Isa alaihissalam. Meskipun menghadapi hambatan, penindasan, dan kekejaman, jumlah orang yang beriman kepada Nabi Isa bertambah setiap hari. Pada gilirannya, hal ini mencemaskan sejumlah ulama Yahudi yang berniat buruk. Mereka yang percaya kepada Nabi Isa lambat laun berani menyisih dari yang ingkar. Para pemimpin tertentu agama Yahudi yang memusuhi Nabi Isa bertekad membunuhnya dan menyiapkan sebuah rencana untuk itu. Mereka sendiri tak berhak menghukum mati Isa. Maka mereka menghasut pemerintah Romawi terhadap Isa dan tanpa alasan menuduhnya berkomplot melawan Roma, sebab mereka tahu orang Romawi sangat peka dan kejam, khususnya dalam perkara politik. Sasaran para kafir ini adalah kematian Nabi Isa. Namun, Allah mengacaukan perangkap mereka dan mengangkat Nabi Isa ke hadapannya. Nabi Isa tidak mati dan tidak terbunuh. Yang terjadi adalah seseorang yang mirip dengan Isa ditampilkan kepada para kafir. Kenyataan ini diungkapkan dalam Al-Quran. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya mereka yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang yang dibunuh, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu Isa. Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kaum Nasrani meyakini bahwa orang-orang Romawi dan para pemimpin agama Yahudi yang menangkap Nabi Isa menyalib dan membunuhnya, namun ia lalu hidup kembali dan diangkat ke langit. Namun bukan begitu kejadiannya. Tidak ada satupun kata tentang kematian Nabi Isa dalam Al-Quran. Sementara kata-kata seperti qatalahu atau mata digunakan dalam ayat untuk merujuk ke kematian wajar para nabi yang lain. Kata tawafa yang berarti menarik jiwa dipakai dalam kaitan dengan Nabi Isa. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya akan kutarik jiwamu dan kuangkat engkau kepadaku serta membersihkanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat." Dalam bahasa Arab, kata yang diterjemahkan dalam sebagian terjemahan ayat ini sebagai "engkau telah menyebabkanku mati" adalah tawafa dan berakar kata wafa, memenuhi. Tawafa sebenarnya tidak mesti berarti mati, namun tindakan menarik jiwa, apakah dengan tidur, kematian, atau dalam hal Isa, diangkat ke hadapan Allah. Juga dari Al-Quran kita mengerti menarik jiwa tak mesti berarti kematian. Contohnya, kata itu dapat berarti menarik jiwa seseorang ketika tertidur, seperti yang ditunjukkan ayat ini.
Dan dialah yang menarik jiwamu, menidurkanmu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari, lalu dia membangunkanmu di siang hari, agar disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kata yang digunakan untuk menarik jiwa dalam ayat ini sama dengan yang dipakai dalam ayat 55 surat Ali Imran. Tawafa, yakni seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat tadi, Nabi Isa tidak mati, namun diangkat ke hadapan Allah. Satu fakta terpenting yang disampaikan tentang Nabi Isa dalam Al-Quran dan hadis adalah beliau tidak mati, namun akan kembali ke bumi sebelum hari kiamat. Cukup banyak petunjuk tentang hal ini dalam Al-Quran. Petunjuk pertama, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya akan kutarik jiwamu dan kuangkat engkau kepadaku serta membersihkanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat." Allah menyebutkan bahwa sekelompok pengikut sejati Isa akan mengatasi orang-orang kafir hingga hari kebangkitan. Namun, sampai kini kelompok itu belum ada. Isa tidak memiliki banyak pengikut selama kehadirannya di bumi, dan dengan kenaikannya, agama yang dibawanya segera meluntur. Saat ini, agama Nasrani telah demikian bergeser dari keadaan aslinya hingga tak lagi menyerupai ajaran Isa. Pada masa kita, agama Nasrani telah menganut keyakinan kacau bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan dan memiliki keyakinan tahyul tentang Trinitas yang mewakili Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Dalam hal ini, ayat "dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat" membawa pesan yang jelas. Mereka yang sungguh-sungguh mengikuti Nabi Isa akan muncul ketika ia kembali ke bumi dan akan mengungguli para kafir sampai hari kiamat. Allah Maha Tahu. Petunjuk kedua, tidak seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Tidak seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Ungkapan tidak seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya sangat menarik. Ulama-ulama Muslim setuju bahwa katanya merujuk kepada Nabi Isa, sebab dipakai untuk mengacu kepadanya dalam ayat-ayat sebelumnya. Ada yang patut dicatat dalam ungkapan sebelum kematiannya. Yang dirujuk di sini adalah kematian Nabi Isa. Akan tetapi, Nabi Isa tidak mati, melainkan diangkat ke hadapan Allah. Yakni untuk mati, ia harus kembali dan hidup di bumi. Karena itulah, ayat-ayat ini menyusun petunjuk tak terbantah bahwa Nabi Isa akan kembali ke bumi. Allah Maha Tahu tentu. Ayat ini juga mengungkapkan bahwa semua penganut agama Samawi akan beriman kepada Nabi Isa. Ini belum terjadi. Namun, di masa depan, ketika Nabi Isa turun lagi ke bumi, ahli kitab akan melihat dan mengenalinya, akan menaatinya sebagai Muslim, dan Nabi Isa akan bersaksi bagi mereka di akhirat. Allah Maha Tahu tentunya.
Petunjuk ketiga, Ia, Isa, benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Dan sesungguhnya Ia benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kalian ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus. Jelas bahwa kata Ia dalam ayat ini merujuk ke Nabi Isa. Sebab ayat-ayat sebelumnya juga berbicara tentang Isa dan menggunakan kata hu untuk merujuknya. Isa tak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan ia tanda bukti kekuasaan Allah bagi Bani Israel. Sungguh, hampir semua penafsir Al-Quran dan ulama besar Islam setuju bahwa Ia dalam ayat-ayat itu adalah Nabi Isa. Kita dapat mengatakan bahwa ayat ini petunjuk nyata bahwa Nabi Isa akan kembali ke bumi di akhir masa. Sebab Nabi Isa hidup kira-kira 6 abad sebelum diturunkannya Al-Quran. Maka kita tidak dapat menafsirkan kedatangan pertamanya sebagai tanda hari kiamat. Makna ayat ini adalah bahwa Nabi Isa akan kembali ke bumi di akhir zaman, yakni masa terakhir sebelum hari kiamat, dan akan menjadi sebuah tanda hari kiamat. Bersandarkan pada tafsiran ini, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Qatadah, Malik bin Dinar, Ad-Dahhak, Abu Rizin, Abu Abdurrahman, Humaid, dan Ibnu Muaishin menyatakan bahwa kedatangan Nabi Isa sesungguhnya salah satu tanda hari kiamat. Dalam kitab tafsirnya, Tobari menafsirkan ayat ini dengan kemunculan Nabi Isa adalah tanda yang mengungkapkan datangnya hari kiamat. Ini karena kemunculannya adalah salah satu tanda hari kiamat. Turunnya Nabi Isa ke bumi adalah bukti bahwa akhir dunia telah datang dan alam akhirat dimulai. Allah Maha Tahu tentunya. Petunjuk keempat, Aku mengajarimu kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajarimu kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Ayat ini mengungkapkan bahwa Allah akan mengajari Isa kitab, Taurat, dan Injil. Jelaslah, kitab di sini sangat penting. Ketika memeriksa ayat-ayat lain dalam Al-Quran, kita melihat bahwa istilah kitab merujuk kepada Al-Quran. Dalam hal ini, Al-Quran adalah kitab ketiga yang akan diajarkan kepada Isa. Namun ini hanya mungkin jika Isa kembali ke bumi, sebab beliau hidup kira-kira 600 tahun sebelum Al-Quran turun. Jadi, tak mungkin bagi beliau mempelajari Al-Quran dalam masa hidupnya dulu itu. Juga diungkapkan dalam satu hadis Nabi SAW bahwa ketika kembali, Nabi Isa memimpin tidak dengan Injil, melainkan Al-Quran. Ia akan mengajakmu menurut kitab Tuhanmu dan sunnah nabimu, Sahih Muslim. Singkatnya, Nabi Isa akan kembali ke bumi dan mempelajari Al-Quran di waktu itu. Tiada keraguan bahwa Allah mengetahui yang sesungguhnya. Petunjuk kelima, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam.
Adalah juga mungkin bahwa ayat ini merujuk kepada kembalinya Nabi Isa. Para ulama muslim yang menulis tafsir Quran menekankan bahwa ayat ini menunjukkan fakta bahwa kedua nabi tak berbapa, sebab Allah menciptakan keduanya dengan perintah jadilah. Namun, ayat ini juga dapat berarti yang lain. Seperti Adam diturunkan ke bumi dari hadapan Allah, Isa pun akan diturunkan ke bumi dari hadapan Allah selama zaman akhir. Allah Maha Tahu, tentu. Petunjuk keenam. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan, hidup kembali. Isa berkata, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat ini bertutur tentang hari kematian Isa. Kematian kedua ini hanya mungkin terjadi setelah beliau kembali ke dan hidup di bumi untuk suatu masa. Tentu, hanya Allah mengetahuinya pasti. Bukti ketujuh. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa, putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa." Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang saleh. Kahlan yang dipakai hanya dalam kedua ayat ini merujuk hanya kepada Isa, dan yang melukiskan kematangan Isa bermakna orang berumur antara 30 dan 50, orang yang tak lagi muda, orang yang telah mencapai usia matang. Para ulama muslim sepakat bahwa ayat ini menunjukkan usia 35 atau lebih. Mereka mendasarkan pandangan itu pada hadis bahwa Isa diangkat ke hadapan Allah di umur awal 30-an. Maka, Nabi Isa belum mencapai usia kahlaan selama hidup pertamanya. Ini juga menunjukkan bahwa ia akan kembali ke bumi dan menjalani kehidupan kedua. Dalam tafsirnya, Imam At-Tabari memberikan penjelasan berikut tentang ayat itu. Pernyataan ini, yakni Al-Maidah ayat 110, menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan masa hidupnya dan berbicara kepada manusia ketika sepenuhnya dewasa, Isa akan turun dari surga. Ini karena ia diangkat ke surga ketika masih muda. Isa alaihissalam akan diakui sekalipun fakta bahwa ia tidak berkerabat dan tak seorang pun mengenalnya. Dalam surat Ali Imran ayat 45, Allah memberitahu kita bahwa Nabi Isa seorang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi, seperti nabi-nabi lainnya, Isa akan dikenali orang-orang sekitarnya dari kemuliaan dan kecemerlangan yang tampak hanya kepada orang-orang pilihan Allah. Mereka yang melihatnya akan mengakuinya pada pandangan pertama dan tak ada keraguan akan hal ini dalam hati mereka. Selain itu, ada unsur-unsur lain yang menyingkapkan jati dirinya. Tanpa keraguan, salah satunya adalah kenyataan bahwa ia tidak berkerabat, berkeluarga, atau kenalan di bumi. Tak ada orang yang akan tampil dan berkata, "Aku telah mengenalnya dulu, aku bertemu dengannya ketika..." Orang-orang inilah keluarga dan kerabatnya, karena mereka yang mengenalnya sudah hidup dan mati 2000 tahun lalu. Tiada keraguan bahwa syarat ini akan membatalkan pengakuan tanpa dasar para al-masih palsu yang tampil dari waktu ke waktu. Sebab sangat tak masuk akal bagi seseorang yang menghabiskan masa kecil di antara manusia dan sejak itu dikenal banyak orang untuk mengaku-ngaku sebagai Nabi Isa. Di lain pihak, ketika Nabi Isa kembali ke bumi, akan tiada keraguan tentang jati dirinya.
Tak seorang pun beralasan untuk berkata orang ini bukan Nabi Isa. Sebab Nabi Isa akan kembali dengan tubuh yang sama, dengan saat diangkat ke hadapan Allah, menyandang pakaian yang sama, dan berciri-ciri istimewa yang tak mungkin ditiru oleh manusia. Bukti-bukti yang jelas diungkapkan dalam Al-Quran dan perkembangan yang terjadi di bumi memberikan kabar paling baik dan suci. Pastilah Nabi Isa alaihi salam akan kembali ke bumi di akhir masa dan memimpin manusia kepada Islam, agama sejati. Inilah kabar baik bagi setiap orang di bumi dan sebuah sumber kesenangan dan semangat. Kedatangan Nabi Isa adalah rahmat dari Allah bagi umat manusia. Karena dengan kedatangan itu, semua kekacauan di bumi akan berakhir. Nilai-nilai akhlak Al-Quran akan berjaya di mana-mana, dan suatu masa yang paling jaya dalam segala segi akan berawal. Yang harus kita lakukan adalah menyiapkan diri bagi hari agung itu dengan cara seelok mungkin dan menyambut kembalinya Sang Nabi Suci sebaik-baiknya. Sungguh, Allah memerintahkan kita kaum muslim agar meniru para pengikut yang menolong Nabi Isa. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada para pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para pengikut setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan Bani Israel beriman dan segolongan lainnya kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka